Halo semuanya, selamat datang di Black Experience. Kali ini kita ngelanjutin kecowekan lagi, tapi nggak di garasi drift. Kita ngerjainnya di JEC Yogyakarta berbarengan dengan Black Auto Battle The Final. Ini pertama kalinya kita bikin engine swap, tapi live bisa ditonton orang secara langsung di suatu acara kontes. Dan karena berhubung mobil ini banyak yang belum selesai, jadi sebelum kita taruh mesinnya ke dalam engine bay untuk terakhir kalinya, kita selesaiin dulu bersama tim garasi drift satu persatu tugas yang belum kita selesaiin di garasi drift, kita selesaiin di sini. Di sini kita nggak lagi garage sale, tapi kita lagi majang semua parts yang akan dipasang di kecowekan ini. Bahkan ada beberapa yang belum selesai 100%, ini belum dicat. Ini engine mounting, gearbox mounting, ada downpipe, steering shaft, dan semua parts yang ada di sini. Di sini Ziko bertugas untuk bagian estetika di bagian mesinnya, karena mesin ini itu udah buluk banget, udah kotor banget, tapi bisalah kita akalin biar mesin ini kayak baru lagi, jadi enak dilihat sama semua orang. Oke, jadi kalau kalian nontonin video garasi drift sebelumnya, mesin ini sebenarnya udah pernah kepasang di mobil ini, cuma harus kita lepas lagi karena ada satu part yang harus kita custom, yaitu di bagian sini. Gue nggak tahu kenapa GM zaman dulu bikin posisi oil sensor ya. Ini oil pressure dan temperature sensor ada di sini. CKP juga ada di sini. Kita mesti ganti pakai punya Bosch yang baru, yang familiar sama kita pakai buat di ECU-nya. Jadinya ini mesin harus copot lagi. Kita custom dratnya di bagian sini. Tapi udah kita lakuin semua di Jakarta. Sekarang sebenarnya harusnya udah bisa langsung colok-colok juga. Dan kenapa kita copot juga mesinnya, karena di bagian engine bay ini banyak yang belum kita potong-potong. Nah, sebagian besar udah dipotong-potongin, yang tajam-tajam, yang mengganggu knalpot dan lain-lain. Dan sekarang kita udah bisa ngelasin satu persatu semuanya biar jadi satu kesatuan trans tunnel sekaligus sasis dari mobil ini. Langsung aja. Orang lain tuh ke acara kontes bawanya apa sih? Paling kanebo atau microfiber towel. Paling mentok-mentok itu alat poles. Tapi kali ini garasi drift bawa mesin las dan kita ngelas langsung di sini karena banyak banget bagian yang belum kita las, dan ini kita tag team ganti-gantian. Gua ngelas bagian engine bay, Bilal ngelas bagian interior. Di saat yang bersamaan dan biar makin dangerous, ini Bilal ngelas sambil Farid ngerjain wiring di bagian interior dan bagian engine bay. Dan habis itu kita bisa ngecat semua bagian yang ada di interior. Walaupun ini sebenarnya ada beberapa surface rust yang belum kita bersihin, tapi kita cat aja langsung biar terlihat bersih dan terlihat rapi. Oke, bagian engine bay dan trans tunnel udah selesai kita las-lasin semua, tapi sayangnya piloknya habis. Jadinya bagian interior bisa kita itemin semua. Bagian luar sini ya kita biarin warna bare metal aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu kita bakal cat. Kalau ngecat sih kayaknya nggak perlu turun mesin sama gearbox sih. Kita bisa ngakalin dikit-dikit gitu. Dan sekarang sebenarnya udah siap untuk naik ke atas ke dalam engine bay ini si mesin. Kita tinggal ngecekin beberapa titik dulu, habis itu kita coba naikin mesinnya untuk terakhir kalinya. Semoga untuk terakhir kalinya naik ke mobil ini. Langsung aja.
Belajar dari Nakai-san, kita gunain sealant untuk nutup imperfection atau lubang-lubang gap yang gede, karena kalau kita las ini nggak akan ada habisnya, jadi kita tutup pakai sealant. Yang penting udara panas nggak masuk ke dalam engine bay pas dyno nanti. Dan ini satu persatu parts udah bisa kita pasangin dari mulai aki dan lain-lain, dan alhamdulillahnya pilok baru datang. Bukan pilok sih, ini mereknya beda. Tapi untungnya di Jogja ini banyak yang jualan cat, jadi kita bisa nyari spray paint secara cepat dan bisa kita spray paint semua bagian engine bay sebelum mesinnya kita naikin untuk terakhir kali. Wah, tiduran lah, rebahan. Biar kelihatan kerja ya. Ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. 2,5 jam. Dari mesin masuk. Mau? 15 menit. Kagak juga anjir. 1,5 jam lah. Ayo. Kita wegan. Tuha. Kita wegan. Diesel. Diet anjir. Mobil mundur. Hah? Enggak, Deng. Bannya yang muter. Gua kaget anjir. Gearbox naik, gearbox naik. Ya, ini dongkrak kenain dulu. Nah, lepas strap. Belakang naik. Gearbox naik. Nah, depan turun. Sambil ditarik ya ke belakang. Naik belakang. Oh iya, mantap. Tuh, 2, 3, turunin. Nggak bisa, bro. Bodoh. Taruh. Baru cekep. Rusuh banget. Weh, ada orang di kolong lu sembarangan anjir. Mesin turun nggak? Mobil goyang anjir. Lagi. Dah turun. Kenapa nggak diposisiin pas? Jadi pasang. Lebih mudah anjir. Oke, kita lihat Cover. pertamanya. Oke, bagian interior dan perkabelan udah semua, shifter udah bisa. Malah ini gue nemuin cara shifter supaya lebih nggak goyang-goyang tuh. Dia steady banget di sini. Ini sih jauh lebih baik dari shifternya si Crosstrek nih. Kalau kayak gini. Dan bagian kabel sini, switch juga udah selesai semua. Kabel juga udah. Walaupun Bilal ada problem tadi di bagian alternator, dia harus bisa pindahin bagian beltnya itu hilang. Jadi kita salah bawa yang ukurannya berbeda. Padahal kemarin udah di setup, akhirnya harus diganti pakai belt yang ada dan harus ngubah sedikit bagian bracketnya. Ini lagi dilas sama Bilal. Kalau tugas gua tinggal pasang jok, habis itu nutupin bagian sini nih pakai cover. Habis itu kayaknya udah bisa starter. Semoga aja. Isi air dulu sih. Sebenarnya isi air sama oli sama masih banyak.
Oke, hampir semua parts utama yang krusial udah kepasang, air udah diisi, oli udah, oli transmisi udah, alternator udah, power steering pump nggak perlu sebenarnya buat nyalain tapi udah juga, fan belt udah, coil udah, kabel udah, hampir semuanya udah. Sekarang kita mau cranking dulu, kita pengen coba muterin dulu. Siapa tahu ada problem di oli, kita bisa benerin sebelum kita nyalain mesinnya. Soalnya kalau kita nyalain mesinnya ternyata ada oli-oli yang masih belum bener, itu bahaya buat si metal-metalnya. Sekarang kita coba cranking dulu aja nih. Pressure ya. Kalau mau mesinnya nyala, tapi 5 pressure-nya detik. Ya, langsung cut. Bismillah. ignition. Matiin. Dan. Celananya naik 2000-an. 2000 aman. 3. Geratak. Gas. Nara, matiin. Ini asapnya. Karena biar ngebuang asapnya dulu. Akhirnya kita bisa dengerin suara mesin V8 LQ9 ini di mobil ini. Sumpah, gue agak kaget karena starter langsung greng pas udah dinyalain semuanya di ECU. Ini masih base map aja. Nanti mau di remote tuning sama Mas Indra dari jauh. Mas Indranya nggak bisa datang ke sini. Mas Indranya di Bandung. Dia akan tuning dari Bandung, tapi untuk mobil ini. Jadi nantinya semoga mobil ini bisa dipakai dyno. Dan kalau di dyno aman, kita bakal cobain juga buat pakai drifting. Semoga semuanya aman. Ada masalah dikit di knalpot, tapi bisa dibenerin. Ada masalah juga di e-throttle-nya, tapi bisa dibenerin juga. Ini karena pertama kali nyala, pastinya ada beberapa hal yang masih kita harus otak-atik. Dan karena ini V8 pertama kita, jadinya ini masih dalam tahap belajar juga. Tapi intinya gue bangga sama tim gue. Mobil ini akhirnya bisa nyala dalam waktu yang cukup singkat gitu. Keren. Good job guys. Baru sekali nyalain mesin ditontonin banyak. Gimana Lal? Aman ya? Gokil sih hidup sih. Nggak nyangka gua. Terus? Dan bakal besok. Drama itu cuma e-throttle doang tadi, sempat error. Amalnya ngapot. Ya minor banget kayaknya. Tapi ya sebenarnya asal mesin sehat deh. Kabel kecolok semua. Secara teori starter langsung greng pasti. Iya, tapi kan kita nggak tahu. Ini kan base map-nya kita pakai yang LQ ya, LS. Yang nggak ada base map LQ. Jadi Iya. pakai RS3 kemarin. Nah, kita nggak tahu kan itu bisa apa enggak kan? Tapi kan sebenarnya konfigurasinya sama lah, kurang lebih lah. Iya. Dia kan cuma beda bahan. Dan langsung greng. Base map di dyno. Mantep. Berapa HP nih? Taruhan ya? Gua 300. Gua 285. Pesimis banget. 300. 285 295 lah. Diesel aja tadi 400 loh. Ada diesel 400 tadi. Diesel mas, wajar. Diesel kenceng-kenceng kan? Aku cinta diesel. 300 HP gue udah happy banget 300 HP. 285 sih agak nggak happy gua. 295 lah, 290. 300.
320. Naik anjir. Oke, sekarang kita udah nurunin mobil dan mau tes jalan nih. Berhubung track driftingnya lagi kosong, kita minta izin sama panitia, katanya boleh untuk tes jalan muter-muter. Gue nggak akan ngedrift karena belum dituning, tapi kita tes jalan supaya kita tahu ada yang salah nggak sih dari kaki-kakinya. Karena mobilnya belum pernah jalan sama sekali, kecuali pas dulu mesinnya diesel. Langsung aja. Bismillah. Nyalain ya. Ternyata nggak semudah itu, kita udah tes jalan, cuma ada problem di LSD-nya. Nggak tahu kenapa, ban kiri mau muter, ban kanan nggak mau muter, tapi kadang-kadang doang. Kalau misalnya emang nggak mau muter selalu gitu, nggak apa-apa deh. Ini kadang-kadang muter, kadang-kadang nggak. Dan yang lucunya, kadang-kadang ban kiri juga nggak muter. Jadi, gue nggak ngerti ada yang salah di mana tuh di LSD-nya. Untung ya kita bawa Biarzico. Bukan partsnya Biarzico yang mau kita ambil, spare-nya aja. Spare-nya mau kita coba pasang ke sini. Cuma mungkin ya, karena ini V8 dan pakai CD09, jadi dan di final yang Zico punya tuh terlalu pendek-pendek, nanti mungkin dynonya di gigi 5 baru bisa 1:1 sama rasionya. Ya, ternyata nggak semudah itu. Sekarang kita coba aja ganti. Nggak jadi dyno malam ini karena nggak sempet pastinya. Jadinya kita dynonya besok pagi atau besok siang. Oke, semua persiapan untuk kita naikin ke mesin dyno udah selesai. Sekarang tinggal nunggu giliran aja. Kita udah cek juga mappingannya, ini base mapnya udah masuk. Dibikin aman dulu sebenarnya sekarang, lebih nge-reach ya. Makanya suka agak berebet-berebet dikit, tapi ya emang dibikin kayak gitu dulu. Nanti di remote tuning juga sama Mas Indra dari jauh. Habis itu kita bisa lihat berapa horsepower mobil ini. Penasaran sih, tapi tunggu antrian dulu.
Kita udah masuk ke antriannya Dyno dan ini akhirnya gue bisa ngeliat mobil ini napak dengan 4 rodanya, dengan bumper yang full, lampu dan grill. Walaupun sengaja kita lepas kap mesinnya karena supaya kalau ada problem kita cepet benerinnya nanti pas dyno. Tapi malah jadi keren banget nih. Kecowegan V8 ini udah benar-benar siap kita dyno, dan abis dyno mungkin kalau memungkinkan banget ya kita pakai drifting juga. Kecowegan. Berapa kah hasilnya? 3. Setting semenit. Masih penasaran? Coba lagi ya. 2 menit lagi. Aman? Yang berhasil aman? Gas lagi ya. Siap? Aman? Ayo, udah. Boleh? Nah. Panas. Udah, motor langsung gitu. Cukup. Thank you, tepuk tangan dong sekali lagi. Yang gua nggak nyangka di hari kedua mobil ini bisa bersebelahan sama BRZ-Co sama S14-nya Dio.
Chaser sama E36-nya Regen juga. Jadi udah bisa show di sini. Sayangnya kita lupa pasang satu jok. Untuk di mobil ini kita nggak bisa taxi drift, tapi kita taxi drift bisa pakai Biarzico sama the real taxi drift yaitu Toyota Chaser. Gue sih tadi pas masuk ke area ini kayak gatal ya. Sebenarnya belum boleh ngedrift tuh. Cuma aduh gatal banget akhirnya ngedrift dikit. Cuma belum terlalu ini ya, kaki-kakinya harus di setup lagi. Tapi overall mesinnya sih gokil. Gigi 2 nggak pakai tendang kopling, langsung ngedrift tadi mobil ini. Dan kayaknya karena bagian belakang juga ringan gitu, jadinya ngedriftnya tuh enak. Tapi nanti kita coba, mungkin kalau Ziko mau kita tandem bareng biar Ziko kali ya pakai mobil ini. Enak banget, sukses. Lebih enak dari cross track.